Viola sudah memakai gaun tidurnya, pun David yang memutuskan untuk tetap bertelanjang dada. Aku mau mengeringkan rambut, tidurlah lebih dulu, ucap Viola. Mereka masih sama-sama berdiri di depan meja rias, pantulan tubuh keduanya terpampang jelas di kaca besar itu. Aku akan mengeringkan rambutmu, tidak perlu. Ini urusan wanita. Baiklah. David menganggukkan kepala, lalu mengecup sekilas bibir Viola dan segera menuju ranjang, duduk bersandar di sana dan terus memperhatikan Viola. Saat ini sudah tengah malam dan mereka masih sama-sama terjaga. Di antara kedua tangannya yang sibuk mengeringkan rambut, Viola berulang kali melihat David dari dalam kaca. Ingin tahu apakah anak berandal itu sudah tidur. Tapi tiap kali dia melihat, dia terus melihat David yang menunggunya dengan setia. Bukannya senang, Viola malah kesal. Karena dia ingin David tidur, agar dia bisa membuka ponsel pemuda itu dengan lebih leluasa. 15 menit berlalu dan David tetap menunggu. Viola memutuskan untuk menggunakan cara lain. Aku sangat lelah, bisakah kita langsung tidur? David berbaring lebih dulu lalu merentangkan tangan kanannya dan meminta Viola untuk tidur di sana. Karena malas berdebat, Viola pun menurut. Kembali dia hirup aroma tubuh David yang menenangkan. Viola bahkan langsung memeluk tubuh itu, membuat keduanya kembali tak berjarak. Malam ini sebenarnya banyak yang ingin aku bicarakan, lain kali saja. Aku sudah sangat lelah, potong Viola. Jangan potong ucapanku saat aku sedang bicara. Viola mendengus. Maafkan aku, ucap Viola dengan mulutnya yang mencibir. Sudah kebiasaannya untuk bersikap semaunya. Apalagi pada David yang usianya jauh lebih kecil, Viola tidak akan memiliki sopan santun. Tapi malam ini Viola akan menahan diri. Hanya malam ini. Viola memejamkan mata. Namun dia tidak benar-benar tidur. Dia hanya bersandiwara dan kelak langsung bangun saat David terlelap. Menyadari rencananya itu, Viola mengulum senyum. Sampai tak sadar jika dia benar-benar tertidur. Pelukan David, aroma tubuhnya membuat Viola langsung tertidur nyenyak malam ini. Dan membuka mata ketika waktu subuh tiba. Sial, umpat Viola di dalam hati. Dia bahkan sudah tak melihat David di atas ranjang ini. Viola duduk dan mengacak rambutnya frustasi. Benar-benar sial. Apa yang sial? Astaga, kaget Viola. Dia memegangi dadanya dan melihat David yang keluar dari dalam kamar mandi. Apa yang sial? Tanya David lagi, dengan langkah kaki yang mulai menghampiri, lalu duduk di tepi ranjang dan merapikan rambut Viola. Diperlakukan seperti ini membuat Viola terdiam, perlakuan manis yang membuatnya gamang. Namun dengan gerakan pelan, Viola menepis tangan David itu. Sial. Karena hari ini bukan hari Minggu. Ya, dan aku harus sekolah. Balas David. Dia harus terlihat rajin di mata kedua orang tuanya, agar hubungannya dengan Viola yang belum jelas ini tidak sampai tercium oleh mereka. Pergilah lebih dulu, aku akan keluar 1 jam lagi. David mengangguk patuh. Setelahnya dia benar-benar pergi meninggalkan Viola sendiri di sana. 1 jam kemudian, jam 6 pagi, Viola sudah sampai di mansion keluarganya. Joe dan Ron yang berjaga pun dengan cepat menghampiri. Nona, apa yang terjadi pada Anda? Apa Anda baik-baik saja? Tanya Joe dengan cemas. Viola nampak tak baik-baik saja dengan penampilan yang acak-acakan itu. Sekarang apa lagi? Tanya Viola dengan membentak, bahkan menatap tajam dan dingin. Sampai-sampai Joe dan Ron terdiam seketika. Lalu tanpa peduli pada dua penjaga ini, Viola langsung masuk ke dalam mansion. Kamu lihat tanda merah di leher Nona, itu tanda ciuman, Joe berucap dengan semangat, bercampur amarah. Berarti benar semalam Nona bertemu dengan Tuan Dewa, putus Joe lagi. Kita harus beri Tuan Dewa pelajaran, Ron mengangguk.